Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Qimna as-salata wa atina az-zakata wa ata'na Allah wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, insyaallah kita akan membahas ayat ke-33. Ya. Dan hendaklah para wanita, khususnya istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berada di atau selalu berada di rumah-rumah mereka. Wala tabarrajuna, dan janganlah tampil selain di hadapan suaminya, tampil dengan tabarrujal jahiliyah, tampil dengan menampakkan keindahan-keindahan dirinya, baik dalam skala besar, yaitu dengan membuka aurat, atau mungkin skala kecil, ya, skala kecil mempercantik diri di hadapan selain suaminya. Wa aqimnas salata, dan tegakkanlah salat. Wa atinaz zakata, dan laksanakanlah salat dan berikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Sungguhnya hanyalah Allah menginginkan untuk menghilangkan atas diri kalian kotoran-kotoran terhadap ahlul bait, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Ayat ini memang utamanya ditujukan kepada istri-istri Rasulullah. Karena di sini dikatakan ahlul bait. Namun jika hanya pengkhususan, ya, tentu tidak mengikuti kaidah tafsir yang sudah ditetapkan. Ya. Al-ibratu bi umumil lafzi. Ya. Di dalam pelaksanaan sebuah ayat harus mengikuti pemahaman umumnya. Ya. Artinya wanita muslimat juga tertuntut untuk juga melaksanakan ayat ini. La bi khususis sababi, maka tidak mungkin sebuah ayat dibatasi atau dikhususkan hanya yang menjadi fokusnya. Jadi kenapa kalau memang berlaku umum tapi fokusnya kepada ahlul bait, maka itu pada hakikatnya stressingnya, utamanya, ya. Sebagaimana ayat-ayat yang sudah sebelumnya kita baca, misalnya ya ayyuhan nabiyyut taqillah,
wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah di ayat pertama. Enggak mungkin hanya Nabi yang diperintahkan bertakwa, kita tidak melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Jadi di ayat ini terdiri dari dua perintah. Ya. Ada perintah yang sifatnya vertikal, ya, yang sudah menjadi kesadaran iman orang-orang beriman, yaitu pada ayat wa aqimnas sholata wa atinaz zakata wa ati'nallaha wa rasulah. Ini vertikal. Ya. Maka dalam banyak ayat, sebuah ayat yang sifatnya vertikal harus juga menghasilkan ketaatan horizontal. Ya. Ketaatan orang beriman di dalam melaksanakan syariat-syariat Allah yang sifatnya antar manusia. Sedangkan yang horizontalnya adalah waqarna fi buyutikunna. Hendaklah para wanita itu selalu tinggal di rumahnya. La tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tidak menampakkan keindahan fisiknya, ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar, sebagaimana orang-orang jahiliyah selalu atau secara umum orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Inilah makna jahiliyah yang diinginkan, ya, yang sering kita artikan kebodohan. Padahal tidak mustahil gelarnya doktor, ya. Tapi jika tidak taat kepada Allah, maka dia masih termasuk jahiliyah. Ya. Al-ula ini maksudnya yang pertama. Ya. Maksudnya yang pertama itu apa? Ya. Maksudnya ya, tabarruj atau menampakkan aurat yang biasa dilakukan oleh bangsa Arab. Ya. Jadi ulanya ini maksudnya bangsa Arab terdahulu. Yang sebenarnya ini berlaku semua manusia jika tidak taat kepada Allah, ya, kecenderungannya adalah memang buka aurat. Ya. Kalau sudah taat kepada Allah, otomatis, ya. Jika saat ini di Eropa terjadi gelombang hidayah Allah, banyak para wanita yang masuk Islam, betapapun tadinya ya tahu sendirilah, ya, masyarakat Eropa sama aurat itu benar-benar tidak paham sama sekali nilainya. Maka dengan masuknya Islam maka sudah terjadi, ya, menurut kabar khususnya di Inggris, ya, fenomena di mana-mana wanita pakai hijab itu meluas, sehingga sebagian orang yang datang ke sana berkomentar, kami ini berada di negeri kafir atau negeri kaum muslimin, katanya. Karena sudah meratanya orang-orang yang banyaknya wanita-wanita yang menutup aurat. Ya. Nah, inilah gambaran umum, ya. Waqarna fi buyutikunna. Ya. Dalam prakteknya di lapangan memang umat Islam dalam hal ini, ya, ada yang melaksanakannya secara utuh, ya. Ada yang melaksanakannya dengan catatan-catatan tertentu. Ya.
dimaksud utuh itu bagaimana? Yang dimaksud utuh ya betul-betul memang tidak keluar, ya kata mereka dalam sejarah kehidupannya benar-benar tidak keluar kecuali dalam 3 hal katanya. Yauma an tazawwajat, ya keluar karena harus mendampingi suaminya, ya. Yang kedua, yauma an ta'allamat, keluar untuk mencari ilmu, ya. Dan yang ketiga, yauma an matat, ya. Mereka tidak keluar kecuali karena sudah meninggal dunia, karena harus diantar ke pemakaman. Yang ekstrim atau bagaimana, ya, yang sering dipahami, ya termasuk yang ramai saat ini di Afghanistan, ya. Di Afghanistan termasuk yang menggunakan prinsip ini, ya. Walaupun kabarnya katanya sampai belajar pun dilarang, ya, tentu maksudnya bukan belajar secara umum. Yang dimaksud adalah melarang wanita belajar di tempat-tempat formal, ya. Kalau informal mereka tetap belajar di masjid-masjid, belajar, ya. Jadi dunia nggak siap, ya, sehingga Talibannya terus diserang di bab ini, ya, dianggap menindas para wanita karena melarang mereka keluar, ya. Padahal maksudnya adalah mereka punya pemahaman terhadap ayat ini dengan pemahaman yang seutuhnya, artinya tidak ada catatan, ya. Yang kelompok yang kedua, waqarna fi buyutikunna, ya. Na'udzubillah, maka dipahami sebagai pemahaman yang mengekang wanita. Jadi, na'udzubillah, kelompok yang kedua ini sama sekali tidak bisa menerima ayat ini. Pokoknya silakan keluar wanita, ya, nggak usah ada aturan-aturan khusus. Jadi harus dianggap seperti laki-laki sepenuhnya, ya, nggak ada cerita. Itu yang kedua ini pun juga, ya, alhamdulillah bisa jatuh dalam kemaksiatan, ya. Yang pertama adalah sebuah istihad kehati-hatian, ya. Karena memang Allah yang menyatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, tentu juga mereka menggunakan hadis-hadis, ya. Apakah hadis yang mengatakan awalu fitnati ummati an-nisa, ya, fitnah umatku yang utama adalah, ya, kehadiran wanita di seluruh kehidupan laki-laki, ya. Fattaqullaha fin nisa, takutlah kepada Allah terhadap fitnah wanita, ya. Ya, jadi dikuatkan oleh juga banyak hadis, ya. Apakah hadis yang mengatakan idza kharajatil mar'atu istashrafa alaiha syaitan, ya. Ya. Apabila wanita itu keluar dari rumahnya,
maka setan pun mengawalnya. Ya. Mengawalnya dalam rangka apa? Dalam rangka membuat laki-laki yang tidak sehat imannya, ya, itu bisa merasa wanita yang dilihatnya ya, begitu cantik ataupun membuat dirinya kepikiran dan lain sebagainya. Ya. Hadis atau ayat yang menyatakan hendaklah para laki-laki menjaga pandangan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, sehingga jika wanita itu tidak keluar, lebih mudah bagi laki-laki itu untuk tidak terjerumus dalam kemaksiatan mata. Ya. Yang sifatnya live, yang sifatnya langsung, walaupun apalagi sekarang zamannya gadget, ya, medsos, ya, nggak lihat langsung, ya, bisa lihat di medsosnya. Ya. Itulah yang bisa kita hargai terhadap kelompok yang memahami ayat ini dengan pemahaman seutuhnya yang didasarkan oleh hadis-hadis yang sangat banyak yang memang menguatkan, ya, bahwa berada di rumah itu lebih baik insya Allah. Ya. Adapun kelompok yang kedua ini sangat berlebihan memang, ya. Betapapun juga ada dalil-dalilnya, tapi dalilnya terlalu jauh dari ayatnya. Apakah dalil bahwa agama ini tidak membawa kesulitan? Ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj. Ya. Karena yang menyatakan berada di rumah itu memberatkan, menyulitkan, bahkan membawa kepada keterbelakangan, ini sungguh sangat relatif, ya. Ya, buktinya tidak demikian dalam kenyataannya. Apakah menggunakan dengan terutama adalah Aisyah, ya. Aisyah itu tidak saja keluar, bahkan menjadi panglima perang yang disebut dengan Mauqi'atul Jamal, ya, perang ontak, ya. Memimpin kaum muslimin untuk, ya, istilah kita sekarang, mendemo Ali bin Abi Thalib agar segera menyelesaikan siapa pembunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Ya. Itulah dua kelompok yang, ya, memang disebut satu ekstrim positif, satu ekstrim negatif. Ya. Adapun kelompok yang ketiga, dan ini yang saya cenderungi, saya dukung, kelompok yang ketiga kembali kepada sifat Islam secara utuh, yaitu al-wasatiyah, ya, yaitu yang pertengahan. Ya. Ya, memang betul disuruh di rumah, ya, ketika memang ada afdaliyahnya, ya. Dan dibolehkan keluar, ya, selama tidak tabarrajna, selama tidak keluarnya memancing atau memamerkan keindahan tubuhnya, ya, dan untuk suatu keperluan, satu hajat yang syar'iyah, maka dibolehkan untuk keluar sesuai dengan hajat-hajatnya. Ya. Kelompok kita, bagi yang setuju silahkan pilih pertama atau pilih ketiga ini.
ya, al-wasatiyah, ya. Jadi al-wasatiyah ini didasarkan apa? Didasarkan hadis tentang sholat. Ya. Sholat wanita, seafdal-afdalnya sholat wanita. Ini saya baca terjemahan aja ya. Seafdal-afdalnya sholat wanita itu di rumahnya. Ya. Menunjukkan apa? Waqarna. Ya. Yang sholat di rumahnya lebih afdal lagi kalau sholatnya di kamarnya. Ya tentu yang punya kamar kondusif ya. Ya. Kalau di kamarnya pas-pasan ya nggak bisa buat sujud misalnya rukuk ya udah penting di rumah. Ya. Ya, itulah untuk sholat ya, ya, wanita. Ya. Tapi jika wanita itu merasa sholat di masjid ada nilai lebihnya, ya. Nilai lebihnya itu misalnya apa? Ya, ya kalau sholat di rumah bisanya cuma baca Qul ya ayyuhal kafirun maqulullahu ahad. Ya. Kalau di masjid imamnya ya 2 rakaat subuh misalnya bacanya 3 halaman apa 5 halaman. Nah, maka boleh bagi wanita sholat di masjid. Ini menunjukkan apa? Fleksibel. Ya. Sholat di masjid kenapa? Karena ba'da sholat ada majelis taklim. Maka sholat di masjid. Ya. Umar pernah melarang istrinya untuk ke masjid. Istrinya lapor kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun menegur Umar. La tamna'u masajidallahi ima Allah. Janganlah kalian, orang beriman, melarang istri-istri kalian untuk mendatangi masjid. Ya. Dan para sahabiat sangat sering ya salat berjamaah di masjid. Ya. Karena diriwayatkan mereka betul-betul menjaga diri ya, agar tidak menjadi perhatian ya, perhatian jamaah musliminnya. Nah, itu salah satu dalil yang memilih pertengahan. Ya. Ya. Jadi dalam kondisi tertentu lebih mengutamakan untuk di rumah. Ya. Dalam kondisi yang lain mereka tidak melarang wanita itu keluar, misalnya untuk mencari ilmu, misalnya mengunjungi kedua orang tuanya. Ya. Yang penting wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya. Maka dalam hal ini ya menimbulkan satu hukum lain yang cukup ramai dalam kehidupan masyarakat kita. Ya. Bagaimana ketika wanita itu bekerja di luar rumah. Ya. Bekerja di luar rumah. Ya. Maka hukum aslinya ya, wanita itu fitrahnya di rumah. Ya. Kalau sampai ada wanita, saya kepingin kerja nih, ya. Nggak ada apa-apa, nggak ada ya dengan alasan nambahin uang belanja dan seterusnya di rumah, maka ini suatu hal yang ya sedikit mengurangi fitrahnya. Ya.
fitrahnya aslinya di rumah tidak bekerja. Ya. Begitu juga fitrah laki-laki. Ya. Fitrah laki-laki aslinya ya nggak rela melihat istrinya bekerja. Ya. Kenapa harus bekerja? Tugas saya kan mencari nafkah. Ar-rijalu qawwamun. Di antara makna qawwamun ya, saya sangat sayang kepada istri saya tidak ingin istri saya harus berjuang sebelum subuh udah berangkat, malam-malam baru pulang. Ya. Saya yang harus berbuat seperti itu. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi di sini Allah katakan wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Suami yang masih bagus fitrahnya, ya dia akan siap bekerja lebih keras. Yang penting istrinya di rumah ya mendapatkan hasil ya, hasil daripada keringatnya. Ya. Terlepas hasilnya banyak, hasilnya sedikit, yang penting keberkahannya. Ya. Bahwa di balik rumah tangga yang asli seperti ini, ya, insya Allah memiliki bobot ketaatan yang lebih besar. Ya. Dan tidak mustahil kalau habis gimana kalau saya nggak kerja, ekonomi keluarga sangat terbatas dan seterusnya. Ya. Ekonomi terbatas dan seterusnya itu sangat tergantung pola hidup. Ya. Kalau pola hidupnya nggak menyesuaikan, ya, jadilah memang harus bekerja. Ya. Mampunya masih naik motor, mampunya masih pakai kendaraan online, ngotot harus beli mobil. Ya. Ngeredit lagi, ya otomatis nggak cukup-cukup. Ya. Tadinya mobilnya di angka 100. Ya, lama-lama rezekinya nambah, wah nggak kurang pas mobilnya, nggak kuat buat keluar kota, harus yang di angka 200, kerja lagi, nggak habis-habisnya. Ya. Ya. Dan tidak sedikit karena ya misi rumah tangganya itu ekonomi ya, dibanding dengan ketaatan, dibanding dengan mawaddah warahmah sakinah ya, gara-gara sama-sama keluar inilah tidak sedikit yang menimbulkan keretakan rumah tangga ya. Karena memang ya wajar lah ya, jarang ketemunya selalu sudah dalam kondisi letih ya. Walaupun ketemu ya Sabtu Ahad ya, itu juga kalau nggak ada agenda lain ya, maka wajar jika menimbulkan kondisi-kondisi yang tidak sehat dalam rumah tangga itu ya. Sehingga wanita-wanita yang salihah ya segera sadar ya, ketika permasalahan rumah tangganya mulai tidak sehat, setelah dievaluasi karena memang istri yang bekerja, maka segera dia memutuskan untuk resign. Ya. Jadi mindsetnya dibangun bahwa keutuhan rumah tangga harus di atas segala-galanya ya, dibanding dengan ekonomi dan lain sebagainya. Ya. Segera dia resign. Ya. Tentu bisa dimaklumi ketika walaupun sama-sama bekerja, tapi rumah tangga tetap berjalan dengan baik, ya berarti memang dirinya termasuk orang yang punya dua kemampuan, ya kemampuan merawat rumah tangganya dengan baik dan kemampuan
dua-duanya bekerja di luar rumah, ya. Nah, itu kalau mau, kalau memang bisa mempertahankan, ya. Tapi di sisi lain, bagaimanapun sebaik-baiknya rumah tangga, ya, walaupun kedua-duanya bekerja, ya, tetap akan ada yang terkorbankan, yaitu anak-anak di rumah. Ya. Anak-anak di rumah secara otomatis lebih akrab bersama para pembantu-pembantu yang ada. Ya. Anak 5, pembantu 5 misalnya. Ya. Ya. Inilah yang penting diperhatikan. Ya. Jadi, ya, dalam hal seperti ini, andai kata wanita harus bekerja di rumah, maka hendaklah dia memperhitungkan seluruh aspek-aspek yang menjaga kesehatan rumah tangga itu sendiri. Ya. Pertama tentunya adalah izin dari suami. Ya. Ini dalam kondisi yang normal. Ya. Dalam kondisi yang syar'i. Izin itu berarti apa? Jika suatu saat suami sudah tidak menghendaki, berarti suami, ya, berhak untuk mencabut izin itu. Ya. Pengertiannya begitu. Ya. Ya. Setelah dievaluasi 5 tahun bekerja, menurut suami kayaknya kurang pas nih rumah tangga kita dengan istri bekerja. Maka ketika dicabut, saya udah nggak mengizinkan suami wa ata'na. Ya. Para wanita harus punya keimanan seperti ini. Ya. Ya. Jadi bukan kemudian menolak, ya, apalagi sampai, ya, pilihan, ya, kalau nggak diizinkan ya sudah sampai di sini saja. Wah, ini menunjukkan rumah tangganya sudah materialis, ya, tidak menerima, ya. Maka yang tidak normal juga adalah justru suami yang menghendaki, ya, mengeksplor, ya, kemampuan istrinya dalam mencari uang, ya. Dan ini tidak sedikit, ya. Saya sering dikonsultasiin para istri yang mengalami seperti ini, ya. Istrinya didorong untuk bekerja sementara dirinya mau leha-leha aja, ya. Ngapain saya capek-capek, istri saya udah bekerja, ya. Istrinya karena atas dasar cinta suami, ya rela-rela aja. Tapi setelah sekian tahun ngeluh juga. Ini yang suami yang mana, yang istri yang mana ini, ya. Nggak ada itu ayat, ya, apa, waqarru fi buyutikum gitu, nggak, wahai para laki-laki tinggallah di rumah. Ya. Yang tinggal di rumah adalah perempuan. Ya. Ya. Ya, enggak, ya, cukup banyak kasus seperti ini. Ini suami yang sudah kehilangan fitrahnya, ya. Ya. Memanfaatkan istri untuk menjadi pencari uang, dan dia, ya, bahkan ada yang lebih jahat lagi, ya, semua penghasilannya harus setor, ya. Ini langsung saya sering mendapatkan aduan-aduan seperti itu, ya. Suami istri itu langsung akhir bulan langsung setor ke suaminya, ya. Bahkan istrinya tidak punya hak, ya, untuk mengatur penghasilannya, ya. Ya, inilah salah satu dampak, ya, ya, tidak paham hukum-hukum Islam, ya. Betapapun memang suami itu bisa disebut, ya, punya kekuasaan, tapi kekuasaan yang, ya, yang dibatasi oleh syariat, tidak dalam bentuk menindas, ya. Begitu juga para wanita bisa bekerja karena
Ya, selain izin suami juga semata-mata pertimbangan kemanusiaan. Ya. Ya, kebetulan dia sebagai wanita yang dikaruniai oleh Allah misalnya ilmu kedokteran misalnya. Ya. Ya. Sehingga jika dia di rumah ilmu kedokterannya tidak termanfaatkan buat masyarakat. Ya. Maka insya Allah ya wanita-wanita yang bekerja di luar rumah karena memang tenaganya sangat dibutuhkan masyarakat, ya. Jadi tidak bekerjanya itu berdampak ke masyarakat. Ya, ya beda yang kalau dia tidak keluar, ya peran-peran itu masih bisa dikerjakan oleh laki-laki. Ya. Ya. Maka dalam hal ini ya perlu pertimbangan-pertimbangan khusus. Ya. Begitulah mereka-mereka yang mempelajari ayat, melaksanakan ayat ini dengan prinsip al-wasatiyah. Ya. Jadi harus menjadikan syariat itu pertimbangan utama. Ya. Baru pertimbangan ekonomi, apakah pertimbangan manfaat kehidupan masyarakat, dan seterusnya. Sehingga ya, menjadi keputusan yang terkendali. Ya. Bukan menjadi wanita yang pokoknya masalah tinggal di rumah atau tidak, yaitu seperti laki-laki sepenuhnya enggak juga. Ya. Ya. Dengan wasatiyah kita bisa keluar, kita juga siap di rumah. Ya. Ada saat-saat memang kami harus di rumah, ada saat-saat memang kami harus keluar sesuai dengan kebutuhan umat. Wabil khusus di saat-saat di saat-saat ibadah sholat yang memang ada keistimewaan yang lebih bagi wanita untuk sholat di rumah. Ya. Secara umum memang fitrah wanita aslinya adalah memang ingin lebih banyak di rumah. Ya. Maka jangan sampai fitrah ini tergeser oleh perkembangan zaman, ya, terutama yang keluar rumah hanya untuk misalnya ya istilahnya cuci mata, ya, menghibur mata, ya, mau ke mall, mau nongkrong di kafe ngobrol misalnya, ya, harus meninggalkan suaminya, ya dengan dalih reuni dan lain sebagainya, ya. Mungkin jika sekali-kali masih bisa dimaklumi, tapi jika setiap pekan, maka ini ya, butuh sebuah pemahaman syariat yang lebih baik agar tidak menghilangkan fitrah aslinya. Ya. Maka jika istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mampu melaksanakan perintah Allah ini, baik yang horizontal maupun yang vertikal, itu akan menghasilkan kehidupan yang bersih. Ya, artinya Allah akan selalu terlibat menjaga rumah tangga itu. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa. Ya. Kata rijsun itu di dalam ayat-ayat yang lain artinya bisa najis. Ya.
apakah di surat Al-An'am, di surat Al-Maidah, ya. Artinya demikian. Rijis itu juga bisa berarti kotoran. Ya. Rijis itu di ayat lain bisa juga berarti azab. Ya. Jadi ketika Allah menggunakan dengan variasi seperti itu, berarti memang rumah tangga yang bisa melaksanakan dua ini, ya, insya Allah memang selalu bersih, terhindar dari dosa, terhindar dari satu peringatan-peringatan dari Allah, ya, sehingga Allah jaga keutuhannya dengan baik, ya. Selain itu, wa yutahhirakum tathira, Allah benar-benar mensucikan, ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa menjaga keutuhan, kebersihan, kesucian rumah tangga itu nggak bisa dilakukan secara mandiri. Ya. Nggak bisa dilakukan dengan mengandalkan, saya kan banyak uang, nanti bisa cukup selesai. Urusan gampang diselesaikan. Saya kan sudah mengikuti pelatihan parenting di sebuah hotel yang sampai 10 juta dan lain sebagainya. Ya, jika tidak ada keterlibatan Allah di balik, ya, rumah tangga manusia itu, ya, maka manusia gagal betapapun udah kuat daya dukungnya, ya. Ya. Dan ini sudah dibuktikan betul, diakui betul oleh masyarakat yang liberal, masyarakat yang tidak beriman, bahwa bagaimanapun rumah tangga orang beriman itu lebih suci, lebih harmonis dan lain sebagainya, ya. Sehingga salah satu ilmuwan mereka mengatakan, ya, kalau saja penduduk wanita di bumi ini diadakan sebuah penelitian kesucian, katanya, ya, niscaya wanita-wanita muslimah itulah yang mayoritasnya lebih suci daripada wanita-wanita yang non muslimah, ya. Betapapun untuk zaman ini yang muslimah pun juga, ya, masih banyak yang tergelincir dalam menjaga kesuciannya, ya. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat memuji wanita-wanita yang selalu menjaga kesuciannya. As-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ya. Nah, wanita-wanita muslimah yang berhasil menjaga kesucian itu tidak ada lain karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang siap tidak akan menukar kesuciannya itu dengan harta sebanyak apapun, karena itulah yang paling mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik Ibu-ibu, inilah yang bisa saya bahas betapapun satu ayat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.